Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please. Perkenalkan, nama saya Nining Rahayu, guru SDN 360 Perkebunan Patiluban, calon guru penggerak Angkatan 8 Mandailing Natal. Bersama saya Bapak Fasilitator yaitu Bapak Muhammad Samsul Arifin dan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ani Kolila. 1.4.A.9 Aksi Nyata Modul 14 Unggah Aksi Nyata bersama saya CGP Angkatan 8 Mandailing Natal. Adapun tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Aksi nyata ini sebagai implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Kegiatan ini dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama yaitu kegiatan dilaksanakan di SDN 360 Perkebunan Patiluban bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Kedua, kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 5 Natal 1 Atap bersama rekan guru dan kepala sekolah. Kita buatlah kontrol diri kita buatlah kepada anak-anak kita menanamkan kontrol diri mereka bahwasannya kita ataupun anak didik kita memiliki tujuan yang mulia. Apa tujuan mulia itu? Nilai-nilai kebajikan. Nah, ada pertanyaan, nilai-nilai kebajikan itu apa? Salah satu contohnya nilai kebajikan itu adalah ada pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Jadi nilai apa di dalamnya? Nilai berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti kita bayangkan ibu-ibu kalau kontrol diri ada pada diri kita dan anak murid, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mungkin dia akan bisa mencapai tujuannya tanpa terikat dengan hukuman, tata tertib atau aturan. Yang kedua, berkebinekaan global, rasa menghormati satu dengan yang lainnya, dengan berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam misalnya adat istiadat. Maka dia karena ada kontrol diri dari dirinya sendiri secara pribadi, maka itu akan terjaga kerukunan antar sesama kita. Kemudian lagi gotong royong, nilai kebajikan gotong royong. Kita tahu semua gotong royong itu bekerja sama, berkolaborasi satu dengan yang lain. Jangan mementingkan diri sendiri. Kita bekerja sama, kita satu ruang lingkup. Misalnya di satuan pendidikan SMP, di satuan pendidikan SD, kita rangkum di situ kerjasama satu dengan yang lainnya agar menghasilkan kekompakan tadi, termasuk nilai kebajikan. Dan ada mandiri, ada kreatif, ada bernalar kritis. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu semuanya karena memang sudah diterapkan di sekolah kita tentang kelima tadi. Nah, itulah Bu, nilai-nilai kebajikan itu contohnya profil pelajar Pancasila. Nah, jadi selama ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ibu mengadakan perubahan dalam lingkungan sekolah kita. Perubahan yang akan ibu lakukan, ibu akan nanya sama kalian semuanya ya. Apakah perpustakaan kita berfungsi? Tidak. Kamu tahu perpustakaan kita kayak mana bentuknya? Tahu. Siapa yang tahu keadaannya? Ya, Nopri. Kemari ke gantian. Ya. Nopri. Bagaimana keadaan perpustakaan kita? Perpustakaannya kotor dan meja-mejanya kan berantakan. Ya, berantakan. Yang lain? Bagaimana? Duduk yang bagusnya. Barang-barangnya berserakan. Dengarkan ya, tunjuk tangan. Setelah itu boleh menjawab. Siapa lagi? Ayo, yang pintar ngomong itu mana? Yang biasa ngomong mana? Siapa cepat? Ya, kasih. Gimana keadaannya kasih? Barang-barangnya berserakan. Ya. Buku banyak yang patah-patah. Banyak yang patah-patah bangku-bangkunya ya. Dan kemudian banyak debu ya, banyak debu, buku-bukunya berkenaan, kemudian tempatnya kotor, tidak pernah kita gunakan. Kita hanya menggunakan pojok baca kita aja untuk membaca buku. Seharusnya kita di perpustakaan itu membaca buku itu yang selayaknya ya kan. Nah, sekarang kita punya rencana khusus. Kenapa ibu katakan
layak untuk kita gunakan. Bagaimana, setuju semuanya? Setuju. Semuanya? Setuju. Maka kita mulai beraksi. Siap? Siap. Siap kelas 4 beraksi? Siap. Tepuk tangan buat anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Keadaan perpustakaan SDN 360 Perkebunan Patuluban ini sebelum dibersihkan layaknya seperti gudang dan tidak berfungsi sama sekali. Kursi, meja berserakan di dalamnya, kemudian lagi buku-buku berserakan di dalamnya, dan semuanya kelihatan seperti tidak layak pakai. Maka di sini saya sebagai guru penggerak berusaha untuk dapat membersihkan perpustakaan ini agar perpustakaan ini bisa difungsikan sebagaimana layaknya perpustakaan. Dan saya di sini menggerakkan anak-anak murid saya dalam membersihkan perpustakaan ini, mulai dari bangku-bangku yang tidak terpakai, kemudian buku-buku yang berserakan. Nah, semuanya di sini saya menerapkan nilai gotong royong pada anak-anak didik kami semuanya. Gotong royong sebagai nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Maka di sini saya menggerakkan seluruh murid-murid SDN 360 Perkebunan Patuluban dalam membantu saya untuk membersihkan perpustakaan ini agar dapat berfungsi kembali sebagaimana layaknya perpustakaan. Nah, miris sih kita melihatnya, banyak sekali buku-buku yang berserakan yang seharusnya sebenarnya ini merupakan gudang ilmu, namun kelihatannya perpustakaan ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka di sini saya sebagai guru penggerak berusaha bergerak, kemudian menggerakkan terkhusus kepada anak-anak murid kami dalam memfungsikan kembali perpustakaan ini. Nah, inilah dia gambaran daripada perpustakaan kami sebelum dibersihkan. Sebagaimana tercantum dalam salam guru penggerak, yaitu tergerak, maka di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 tergerak melihat situasi perpustakaan saya ini atau perpustakaan SDN 360 Perkebunan Patuluban ini yang sudah bertahun-tahun tidak dapat difungsikan. Nah, mungkin selama ini sebelum saya menjadi calon guru penggerak angkatan 8 ini, hati saya belum tergerak untuk dapat melihat ataupun merubah perpustakaan ini ke depannya. Namun setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, maka hati saya tergerak untuk dapat mewujudkan atau berbuat bagaimana sebenarnya yang ditanamkan dalam pendidikan guru penggerak tersebut. Maka saya bergerak melaksanakan aksi nyata ini, kemudian saya menggerakkan semua murid-murid yang ada di SDN 360 Perkebunan Patuluban ini untuk dapat memfungsikan kembali perpustakaan ini dengan baik. Aksi nyata ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu menanamkan jiwa gotong royong dalam diri murid kelas 4 khususnya SDN 360 Perkebunan Patuluban. Nah, inilah dia gambaran perpustakaan dan begitu banyaknya buku-buku yang sudah rusak yang tidak dapat lagi dipakai karena termakan oleh waktu
dan memang tidak pernah dipergunakan sama sekali. Nah, inilah foto-foto anak didik kami yang sedang membersihkan perpustakaan, dan saya ikut juga bergerak di dalamnya untuk beraksi dalam aksi nyata. Nah, maka di sini peran saya dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri saya maupun pada warga sekolah. Nah, inilah dia gambaran perpustakaan sudah mulai dapat terlihat. Buku-buku mulai saya susun satu persatu. Nah, dari yang semulanya untuk masuk aja ke dalam perpustakaan ini begitu sulit karena begitu penuhnya dengan berbagai macam alat-alat, kemudian alat-alat drum band, kemudian lagi bangku-bangku meja yang tak terpakai, kemudian alat-alat UKS, kemudian buku yang berserakan di mana-mana. Nah, sedikit demi sedikit saya mulai bergerak di situ untuk membersihkan perpustakaan ini. Nah, ini kelihatan nih buku-buku ini yang saya susun ini satu persatu sudah dapat difungsikan lagi. Nah, membersihkan perpustakaan ini makan waktu yang begitu lama karena begitu banyaknya buku-buku ataupun benda-benda yang harus dipilah dan dipilih, mana-mana buku-buku yang masih bisa terpakai dan mana-mana buku-buku yang tidak terpakai lagi. Maka di sini tugas saya untuk mengarahkan anak didik juga kerjasama dan bergotong royong untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan anak bangsa kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, dengan memakan waktu yang cukup lama, maka perpustakaan sudah dapat difungsikan kembali. Bangku dan meja sudah tersusun rapi, kemudian buku-buku sudah tersusun dengan rapi, kemudian di sini buku-buku yang selama ini berserakan bertahun-tahun bisa berfungsi kembali. Nah, ini satu persatu bukunya sudah bisa ditata kembali, dan di sini saya membuatkan ada tempat-tempat buku walaupun masih sangat sederhana, namun inilah yang dapat saya lakukan. Nah, di sini pun murid-murid mulai bisa memanfaatkan buku-buku untuk dibaca di mejanya, dan ada apabila ada pembelajaran yang di kelas perlu mereka butuhkan. Kemudian lagi alat-alat drum band pun sudah bisa saya susun dengan rapi di sini bergotong royong bersama murid-murid. Nah, ini gambaran anak-anak murid kita sudah bisa menikmati perpustakaan. Ini dia hasilnya, mereka sudah bisa membaca kembali di perpustakaan ini, padahal selama ini perpustakaan ini layaknya seperti gudang. Nah, gimana anak-anak ibu hari ini setelah membaca di perpustakaan kita, nyaman tidak? Nyaman, Bu. Alhamdulillah. Selama ini gimana perbandingannya dengan dulu? Gimana perpustakaan kita yang dulu? Gimana situasinya yang dulu? Gimana? Bisa lihat kayak apa kita ini, perpustakaan kita kayak apa? Kayak apa coba pernah nggak melihat perpustakaan kita ini dulu bagaimana? Monika, kayak mana?
Bersih apa kotor? Kotor. Kayak gudang atau kayak perpustakaan? Nah, sekarang gimana rasanya? Nyaman? Nyaman ya? Nyaman ya bunga? Oke. Selamat membaca ya anak-anak ibu. Oke. Terima kasih. Materi yang kedua, teori motivasi. Nah, ada 3 Bapak Ibu masuk teori motivasi ini. Pertama, hukuman. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, restitusi. Apa sih maksudnya? Nah, kita sebagai contoh, misalnya saya ingin mengerjakan sesuatu. Misalnya saya mau mengerjakan tugas-tugas nih. Kalau nggak saya kerjakan, nanti saya akan misalnya dapat teguran. Kalau nggak saya kerjakan, misalnya nanti saya dapat hukuman. Sama kayak murid. Kalau nggak dikerjakan nanti tugas-tugas ini, saya akan dapat hukuman dari guru. Kalau nggak saya kerjakan nanti misalnya ini, saya akan dapat tindakan. Nah, murid ataupun kita maunya jangan ada datangnya tentang motivasi tentang hukuman tadi, karena kita nggak akan merdeka. Jadi bagaimana? Lanjut yang kedua, penghargaan. Biasanya kita melakukan, saya mengerjakan ini, nanti akan dapat pujian dari orang lain, ya kan? Saya misalnya melakukan ini akan mendapat uang. Saya misalnya murid misalnya, kalau mendapat ini saya akan diberikan guru penghargaan. Nah, hal itu teori motivasi itu kurang baik ibu sekalian. Nah, mana yang baik? Hukuman itu teori motivasinya tidak baik. Kemudian itu kalau memberi penghargaan itu tidak baik karena adanya paksaan-paksaan di situ. Bagaimana yang baik? Dengan cara restitusi. Apa sih restitusi itu? Seperti itu kan? Restitusi itu adalah suatu tindakan yang datang dari diri kita sendiri, merupakan motivasi diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri, bagaimana menghargai diri kita sendiri, kuncinya dari diri kita sendiri. Artinya, kitalah yang bertanggung jawab tanpa ada embel-embel penghargaan. Kitalah yang bertanggung jawab, muridlah yang bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu tanpa embel-embel takut dihukum, tanpa embel-embel ingin mengharapkan uang, tanpa embel-embel ingin mengharapkan pujian. Tapi karena apa? Karena tanggung jawab diri kita sendiri. Karena adanya motivasi intrinsik. Arti motivasi intrinsik itu adalah kemauan diri sendiri kita. Jangan ada paksaan. Kenapa bisa timbul kemauan diri kita sendiri ini? Karena kita mempunyai tujuan mulia. Apa tujuan mulia? Pasti setiap manusia itu memiliki tujuan yang mulia. Apa tujuan mulia tadi? Nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak, itu Ibu ya, sekalian tentang teori motivasi. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas ini? Kan begitu. Nah, selama ini ibu-ibu sekalian kita buat ini misalnya kayak di dalam kelas ada peraturan-peraturan, ada tata tertib. Sebenarnya saya kasih lagi contoh. Ketika kita mengendarai sepeda motor, ada peraturan dari pemerintah. Kita disuruh pakai helm, ya kan? Nah, kemudian kita pakai helm di tengah jalan misalnya gitu. Tapi di saat ada polisi. Nah, kalau misalnya polisi nggak ada, kita buka helm. Padahal sebenarnya kita memakai helm itu untuk keselamatan kita di jalan. Sama dengan dia keyakinan kelas ini. Kalau kita buat peraturan di kelas, peraturannya itu misalnya jangan ribut, harus jangan terlambat, itu peraturan di dalam kelas. Tetapi kalau kita buat keyakinan sama seperti memakai helm tadi, kita yakin ada nggak ada polisi di depan kita pasti pakai. Karena kenapa? Karena ini sudah merupakan keyakinan kita. Kalau kita pakai helm itu pasti selamat. Begitu juga keyakinan kelas. Kita akan buat keyakinan kelas di ruangan kita. Untuk apa? Untuk menjadikan murid ini mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita buat seperti peraturan, mereka murid-murid kita akan merasa tertekan. Nah, kata-kata peraturan biasanya banyak dia kalimatnya itu dengan menggunakan kalimat negatif.
negatif bukan arti tanda kutip yang jelek, tapi misalnya jangan ribut. Kata jangan ini merupakan penekanan kepada siswa. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi kata-kata jangan ribut ini kita bentuk dalam satu keyakinan kelas? Saya bawa contoh buku kalian. Inilah dia contoh keyakinan kelas untuk kelas 4. Jangan terlambat misalnya, itu nilainya nilai negatif. Maka di sini kita buat hadir tepat waktu. Ada ibu hadir tepat waktu? Nah, kalau peraturan biasanya ini bersifat lebih rinci lagi. Tapi kalau keyakinan kelas berupa abstrak. Abstrak ini adalah umumnya. Kata-kata umum kita ambil, jangan kata-kata. Nah, hadir tepat waktu. Kemudian jangan kita buat jangan tidak memakai baju seragam misalnya. Tapi kita buat berseragam sekolah lengkap. Berarti mereka harus sudah tahu kalau setiap hari harus berseragam. Kalau misalnya hadir tepat waktu, mereka pasti tahu, pasti jangan sampai terlambat. Kemudian satu lagi bertanggung jawab dengan tugas. Nah, kalau kita misalnya kasih tugas nih, PR, pelajaran, atau tugas kebersihan atau yang lain, karena udah ada keyakinan kelas, mereka yakin dengan bertanggung jawab terhadap tugas tadi, mereka mendapat konsekuensi nanti. Nggak mengerjakan tugas pasti seperti ini. Nah, sebelum kita menyusun ini nanti ada 7 langkah sebelum masuk kemari. Nah, kemudian ruangan kelas untuk belajar. Ini mengantisipasi mereka jangan ribut. Mereka tahu kalau kelas itu belajar, maka sebelum kita menyusun ini kita sampaikan ruangan kita ini untuk belajar anak ibu. Berarti kita di sini tidak boleh ribut. Nah, untuk kesepakatan kita untuk keyakinan kelas dan kita buatlah di sini ruangan kelas kita untuk belajar. Bolehkah ruangan kelas kita untuk bermain? Boleh. Ketika misalnya kegiatan pembelajaran kita ada teknik atau metode bermainnya. Seperti itu kita sampaikan sebelum membuat ini. Nah, ini Bu ya. Berarti contohnya menghormati orang lain. Artinya di sini nanti ada yang berantem. Jadi kalau sudah ada nanti keyakinan kelas menghormati orang lain, maka terciptalah kerjasama dan rukun dan damai di dalamnya. Nah, kemudian kebersihan kelas tetap terjaga. Berarti semua unsur-unsur keindahan, semua unsur-unsur kebersihan sudah terangkum di dalamnya. Sebelum membuat ini, guru yang bersangkutan akan menjelaskan langkah-langkahnya. Ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, misalnya begini. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas ini? Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita menyuruh murid kita bercurah pendapat. Buatkan kertas 1 lembar. Kira-kira apa yang kita buat di sini? Yang kamu mau di kelas kita ini ngapain buat? Kasihkan kertas 1 lembar. Itu yang pertama. Yang kedua, seleksi curah pendapat mereka. Kalau misalnya dia masih ada misalnya bentuk-bentuk kayak peraturan-peraturan, maka seleksi dia menjadi bentuk keyakinan kelas. Nah, diseleksi misalnya nggak usah banyak-banyak Ibu, cukup misalnya 3-7 aja. Supaya misalnya kalau dia sedikit aja, mereka akan nanti cepat mengingat. Kalau banyak-banyak, mereka nanti lupa. Sedikit aja tapi mencakup keseluruhannya. Setelah kita buat langkah-langkahnya tadi Ibu, misalnya dipilih, sudah dipisah-pisahkan misalnya mana yang bentuk peraturan, mana yang mendekati keyakinan, itu dirangkum, kemudian dicetak, boleh tulisan tangan, boleh lukisan, bebas, bagaimana ibu-ibu semuanya mau berkreasi. Kebetulan saya print pakai aplikasi Canva. Jadi di print, kemudian berbentuk poster. Ini jadi poster ya Bapak Ibu. Letakkanlah di dinding yang mudah terbaca oleh anak murid kita. Nah, Budaya positif menentukan keyakinan kelas. Tahapan menciptakan program kebajikan. 1. Membuat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. 2. Menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas. Curah pendapat dalam kelompok. 3. Menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Membahas kembali dalam kelompok utama. 4. Membuat poster keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga kelas atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kita sudah bicara tentang keyakinan kelas ini ya kan? Nah, keyakinan kelas kita, ini kan keyakinan kelas kita akan kita tempelkan. Jadi dia berbentuk poster. Apa namanya? Bukan monster ya. Nah, apa namanya? Poster. Nah, ini akan kita tempelkan sesuai urutannya tadi kan. Ini akan kita tempelkan di dinding kelas kita. Oke? Bisa siap? Berarti kalau yang pertama sekali welcome back to school, berarti selamat datang di sekolah kita. Maka setelah sekolah kita baru selamat datang di kelas. Nanti kita buat karena dia judulnya tentang keyakinan kelas tadi mana? Nah ini judulnya tentang keyakinan kelas. Berarti harus judulnya di atas. Jangan ya Radit. Oke. Karena dia harus ada bahasa Inggris satu, kemudian bahasa Indonesia. Kita buat bahasa Indonesia di sebelah kanan, bahasa Inggris di sebelah kiri, oke? Coba disimak dan main. Nah, udah. Keyakinan kelas, selamat datang di kelas 4B. Welcome back to school. Maka kita buat yang pertama sekali tadi hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu kita buat di tengah-tengah supaya dia mencapai namanya paham, mengerti, harus hadir tepat waktu. Kemudian setelah hadir harus kita berseragam lengkap, ya kan? Di sini kita tempel ya. Di sini kita tempel berseragam lengkap. Setelah berseragam lengkap, maka ruangan kelas kita untuk belajar. Berarti di sini. Ruangan kelas kita untuk belajar. Kita buat di sini 3, di sini 4, di sini 4. Biar adil ya. Ruangan kelas untuk belajar. Oke, nah ini lagi bertanggung jawab dengan tugas. Setelah kita hadir di kelas belajar berbagai seragam, maka kita akan belajar. Kalau kita belajar berarti bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita, ya kan? Oke, sudah. Oke, lanjut yang mana lagi? Setelah kita belajar bertanggung jawab, kita harus saling menghormati. Nah, karena kita saling menghormati, berarti kita bekerja sama, rukun dan damai. Damai kalau sudah saling menghormati. Baru kita selalu menjaga kebersihan kelas tetap terjaga. Nah, baru ibu yang terakhir, karena ibu di sini wali kelas kalian, maka di sini akan ibu tanda tangani, ya kan? Oke, jelas? Bagus nggak? Ada ide nggak? Ada ide mau diganti tempatnya nggak? Cocok seperti ini? Cocok. Kita lem ya. Ya, kita lem ya. Coba kita lem dulu. Jangan boleh ya, rapi. Duduk, nah. Duduk. Nah, coba ambil lemnya dulu ya. Baca apa kita duluan yang agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Oke, Lici nggak apa-apa, Lici baca doa itu ya. Kalau Lici kalau bilang mau berdoa apa dibaca?
Anda dimatikan, tidak tercapai secara akademik atau tidak berhasil secara akademik, sebenarnya itu ada penyebabnya. Dia tidak tercapai secara akademik, belajar di sekolah itu ada penyebabnya, karena tidak terpenuhilah tadi kebutuhan dasar dia. Terkadang ada murid itu kekurangan kasih sayang di rumah. Dia ingin istilahnya mendapatkan kasih sayang di sekolah ini, yang dia ingin akan diperolehnya dari seorang gurunya. Jadi bagaimana kira-kira tampilan kita memberikan kasih sayang kepada murid kita di sekolah? Kemudian misalnya dia telah berbuat banyak misalnya di bidang lain, misalnya dia di matematika tidak sukses, tapi misalnya di bahasa Indonesia dia sukses. Tetapi dia tidak mendapat perhatian dari guru atas keberhasilan di bidang studi tersebut. Maka inilah kita tugas guru untuk merangkum semuanya murid kita ini dari segi bakat dan minatnya tadi, agar kita pahami dia kebutuhan apa yang diperlukannya. Nah, mungkin sudah paham ya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, lanjut Ibu ke materi yang kelima. Murid itu akan merasa dendam kepada kita sebagai guru. Dan itu mungkin kita rasakan. Saya secara pribadi sendiri, ketika guru saya dulu menghukum saya, itu duduk di kelas SMP, di sekolah SMP. Sampai sekarang, ibu-ibu sekalian, saya masih ingat hukuman itu. Itulah posisi kontrol hukum tadi. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Misalnya begini, ada murid yang melakukan kesalahan, kita memanggil murid tersebut. Setelah kita misalnya tanyai dia, ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat misalnya nanti si pembuat itu merasa bersalah. Apa aja misalnya? Kalau inilah sikapmu, kayak mana malu orang tuamu kalau nanti orang itu tahu. Si anak akan merasa bersalah dengan kata-kata ibu itu tadi. Merasa dia ini tidak berarti apa-apa terhadap orang yang disayanginya. Itulah yang dikatakan pembuat merasa bersalah. Itulah dampaknya kepada dia. Dia nanti akan merasa tidak berarti apa-apa di lingkungan orang yang disayanginya, karena kita telah memojokkan kepada orang-orang yang disayanginya. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ini mungkin kita sebagai kita ada juga yang telah membuat posisi teman. Tapi posisi teman ini Bapak Ibu, kita bicara seperti teman terhadap murid. Yes, oke. Tapi ada dua dampaknya. Pertama, dampak positif adalah hubungan guru dengan murid akan terjaga baik. Itu secara positif. Tetapi dampak secara negatif, ketika kita tidak bisa menolong si murid tadi, maka dia akan kecewa. Itulah dia posisi teman. Kemudian lanjutnya adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini adalah kita sebagai guru di situ mengawasi tadi anak-anak didik kita. Kita awasi, kita mengawasi mereka dengan data-data, dengan aturan-aturan, kemudian lagi dengan konsekuensi-konsekuensi. Apakah itu? Misalnya ada pertanyaan, kamu telah berbuat kesalahan hari ini, ya. Kamu tahu konsekuensinya hari ini kalau kamu berbuat kesalahan, ya. Kamu nanti akan diberikan waktu 10 menit untuk tinggal di dalam kelas untuk mempelajari ketinggalan pelajaran yang tadi. Nah, si guru sebagai posisi pemantau tadi, dia punya data-data, punya aturan-aturan untuk diserahkan kepada anak tadi. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi seorang guru yang memberikan tanggung jawab penuh terhadap siswa, kemudian posisi memberikan solusi yang terbaik kepada siswa tadi atas apa tindakan yang telah dilakukan. Misalnya bagaimana bekerja sama dengan siswa tadi, apa-apa langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan dalam kegiatan kita, dalam kesalahan dia tadi itu. Maka posisi manajer inilah yang baik kita terapkan di sekolah, karena di situ adalah menjadikan anak didik kita bertanggung jawab, menjadikan anak didik kita mandiri. Itu Bapak Ibu posisi untuk seorang guru, ataupun bisa jadi seorang orang tua, ataupun bisa jadi seorang kepala sekolah kepada gurunya,
atau misalnya kita kepada siswa kita, posisi netherline harus kita miliki. Karena di sini adalah bersifat bertanggung jawab, memberikan solusi yang terbaik dengan cara-cara misalnya humanis. Nah, itu dia di posisi kontrol. Nah, dari kelima materi tadi ini, sebagai kan identitas, baru kita kasih seperti ini. Kamu jangan takut. Misalnya ibarat, kamu jangan takut. Ibu pun pernah dulu melakukan kesalahan seperti kamu. Ibu pernah terlambat duluan di sekolah. Jadi di sini dia sudah ada kelembutan dalam hatinya dan tidak ada ketakutan lagi. Karena tadi kita sudah tanya ya tentang kesalahan dia. Kemudian di sini nanti kita stabilkan dulu identitas dia. Oh, itu pernah juga lo terlambat seperti kamu gitu kan? Misalnya nggak apa-apa, nggak usah merasa takut. Kalau misalnya kamu terlambat nggak apa-apa, karena itu pun di sekolah pernah terlambat juga. Nah, ini udah ada ketenangan dalam hatinya. Baru bagaimana kita memberikan solusinya dengan keyakinan kelas. Kamu tahu nggak kalau kita ada keyakinan kelas? Karena kita punya keyakinan tadi kan dia. Nah, kalau kamu terlambat, apakah kamu bisa dikatakan mengindahkan keyakinan kelas kita? Oh, enggak, Bu. Nah, itu dia tadi. Maka marilah kita sama-sama pada keyakinan kelas kita sudah ada. Mari sama-sama kita indahkan keyakinan kelas kita bahwa ibu kita hadir tepat waktu. Nah, ini kan keyakinan kelas kita hadir tepat waktu. Nah, mari sama-sama kita mengindahkan keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak itu sekalian? Bisa kan? Bagaimana anak itu yang terlambat? Bisa kan? Dan dia jadi nggak ketakutan nanti siswa itu. Cuman dia berpikir, oh iya, ada solusinya seperti ini. Aku harus memindahkan ini. Nah, inilah Bapak Ibu. Budaya positif segitiga restitusi yang pertama adalah langkah pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maka teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Kasus pertama yang saya temui adalah kasus tidak memakai seragam sekolah lengkap. Maka tindakan yang saya ambil adalah tindakan segitiga restitusi. Yang pertama, saya melakukan menstabilkan identitas. Maka di sini saya memberikan beberapa pertanyaan dan memberikan suatu tindakan di mana yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, inilah suatu pernyataan yang saya berikan kepada siswa yang terkena kasus tidak memakai seragam sekolah lengkap. Nah, tindakan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Maka pertanyaan yang saya ajukan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan pertanyaan lainnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, disinilah peran saya untuk melakukan tindakan segitiga restitusi terhadap kasus tidak memakai seragam sekolah lengkap. Yang lain, dengarkan Ibu. Bisa duduk dulu di tempat. Bisa dilihat pelajarannya. Pelajaran PR kemarin ada 4 tugas. Bisa dibuka tugasnya. Oke. Sebentar ya. Oke, Yuda. Tadi waktu senam, apa kan? Waktu senam Ibu lihat kamu tidak pakai dasi. Kedua, kamu tidak pakai sepatu, tapi pakai sendal, ya kan? Oke. Nah, sekarang yang kamu lakukan itu sebenarnya Ibu tidak menyalahkan kamu, ya. Ibu tidak menyalahkan kamu. Di
ini dipanggil siapa, si Yuda bukan menyalahkan si Yuda. Dan mungkin yang Yuda lakukan ini pernah juga dilakukan oleh murid yang lain. Pernah nggak kamu lakukan? Pernah nggak kamu yang tidak memakai sepatu, yang lain pernah? Pernah ya? Ada pernah tidak pakai sepatu? Nah, Pernah, Bu. kemudian ada pernah tidak pakai dasi? Nah, mungkin teman-teman Pernah, Bu. pernah yang kamu Nggak lakukan pakai. ini kan? Nah, tapi dengarkan Ibu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu nggak pakai dasi, ya kan? Nah, apa alasan kamu nggak pakai dasi? Ya? Oh, buru-buru ke sekolah. Itu alasannya enaknya. Kemarin naik apa? Naik kereta. Gak apa-apa, itu tanya aja. Oke, naik kereta berarti karena buru-buru. Kemudian satu lagi, kamu pasti punya alasan kenapa nggak pakai sepatu, sayang. Oh, sakit. Mana nak dia di nak? Sini. Oke, tengok dikit. Loh, kenapa kakinya itu? Kena batu? Oh, kok bisa kena batu? Oh, main bola, waktu main bola nggak pakai sepatu berarti makanya kena batu. Iya. Oh, jadi nanti kalau misalnya main bola, anak-anak ibu dengar ya, kalau main bola itu pakai sepatu. Jadi supaya nanti nggak kena seperti ini, nggak kena istilahnya jadi seperti kena apa nih, luka jadinya kakinya ya kan? Oke, berarti itu alasan si Yuda. Oke, duduk sini Yuda. Udah, Bu. Sini lo Rapid. Lihat nak, lihat dulu. Ya. Lihat gambarnya. Oke. Agak mundur sedikit nah. Nah, sini. Berarti si Yuda punya alasan tidak pakai dasi karena tadi terburu-buru ya kan. Kemudian yang kedua alasannya tidak pakai sepatu karena kakinya sakit ya kan. Ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas kita balik ya. Nah kalau yang misalnya tidak pakai sepatu nggak apa-apa karena memang keadaannya sakit ya kan. Tapi sekali lagi nanti kalau misalnya di rumah kalau main bola ataupun bermain yang istilahnya kayak bola kemudian lagi pokoknya main-main lah di rumah itu jangan pernah lepas sendal ya, pakai sendal biar nggak buka seperti ini kan tadi. Kemudian masalah kamu tadi tidak pakai dasi karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Coba dulu baca keyakinan kelas itu. Nah coba di sana saya. Nah itu baca keyakinan kelas yang di bawah selamat datang di kelas 4. Coba baca saya. Yang ada gambar binatang apa itu? Hewan apa itu? Hewan jepara. Jerapah. Jepara katanya tadi kan rupanya jerapah bukan jepara. Kalau jepara itu berarti kursi meja sofa, berarti ini adalah apa nama hewannya? Jerapah. Nah berseragam sekolah lengkap, berarti kalau si Yuda tadi nggak pakai dasi karena lupa, berarti itu namanya tidak mengindahkan keyakinan kelas. Berarti mulai besok udah bisa diindahkan keyakinan kelas kita. Jangan buru-buru lagi, biar cepat nanti pakai dasinya ya. Kalau kakinya nanti bukan nggak apa-apa, kita jaga sepatu, karena keadaan masih lagi sakit. Bisa Yuda? Alhamdulillah. Gimana sih Ip ceritanya kalau udah Begini kan nggak kena, baru apa? ya, sekarang begini. Kemarin pernah juga dilakukan hal seperti ini. Ada kan kemarin kejadian sama adik ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya yang kamu lakukan ini apakah pernah juga dilakukan dengan teman-teman yang lain?
Alasan kamu supaya apa? Ya jadi alasan kamu tadi, kamu punya alasan juga kalau kamu sama dia kan? Apa alasan kamu? Oh, itu tadi kena ya, katanya kena ya, kena kan? Nah, sekarang begini. Ini alasan kamu digunakan dan alasan kalau kamu kalau yang kamu lakukan tidak bisa ke depannya kita indah dengan kita lagi bersama-sama. Kalau kita indah dengan kelas kita bersama-sama jadi ada di situ. Jadi sudah tahu saya sudah sampai tidak terpenuhi sama diri sudah tahu. Oke, berarti mulai sekarang mari kita indahkan apa? Kita indahkan. Apa yang harus kita indahkan? Ayo. Keyakinan apa yang harus kita indahkan? Keyakinan keluar itu harus kita indahkan. Kita harus bagaimana? Harus acuh ya, harus acuh, jangan cuek, harus acuh terhadap keyakinan kelas. Dengar anak-anak ibu semuanya, keyakinan kelas kita harus kita apain? Kita indahkan, ya harus diapain? Indahkan, harus kita acuhkan. Jangan tidak acuh kita terhadap keyakinan kelas kita. Dengar anak-anak ibu semuanya. Dengar nih. Oke, minta maaf sedikit kepada Suryani. Tadi sedikit sudah melakukan hal yang tidak mengindahkan keyakinan kelas kita. Ayo, kita main sama Suryani. Benar yang dilakukan supaya kita jangan risuk ya. Oke. Yang terakhir tujuannya adalah disiplin positif merupakan kontrol diri. Untuk kesimpulannya ya Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah disiplin positif ini merupakan kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebaikan yang mana kita berpedoman kepada teori motivasi restitusi yang menghasilkan keyakinan kelas sebagai kebutuhan dasar manusia yang dikontrol oleh posisi kontrol manajer. Nah, untuk penyelesaian masalah itu kita buatlah budaya restitusi, maka keseluruhannya akan menghasilkan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun kelas ataupun di masyarakat ataupun di keluarga. Demikian saja ibu-ibu sekalian, saya kasih waktu mungkin kurang lebih 10 menit. Mana tahu ada pertanyaan yang akan disampaikan, selagi saya mampu menjawabnya, saya akan jawab saat ini juga. Jika saya tidak mampu menjawab, saya akan mempelajari lagi di rumah. Suatu saat saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu selalu kalau di tahun ajaran baru itu begitu aku nanti begini. Nah, kalau di SMP dengan seiringnya waktu itu biasanya ada tularan-tularan penyakit. Misalnya kita udah cepet, udah apa, yang piketnya lambat, teman yang lainnya lambat. Lama-lama, loh kok aku aja ya yang punya sekolah ini. Seperti itu ya kan? Karena kita nggak guru kelas, kita guru mata pelajaran.
pelajaran kan kayak gitu. Kalau mungkin untuk mata pelajaran yang lain dia datangnya terakhir, itu nggak ngaruh sama kita. Tapi kalau pas sama-sama jam pertama dan yang berkewajiban kayak yang piket itu, biasanya nularin Bu. Terus pikiran yang untuk disiplin positif, aku nanti loh integritasku sama Tuhan ketahuan, boleh kawan aja kayak gitu, juga ikutlah kayak gitu. Jadi untuk ini Bu ya, sedikit apalah solusinya ya biar disiplin positifnya itu biar tetap aja di hatiku gitu. Biasanya aku suka ketularan. Ya, oke. Nah, kita kembali dari pertanyaan Ibu Putri tadi kepada stimulus respon. Yang seharusnya ada nanti di sini teori kontrol. Nah, yang dikatakan stimulus respon ini tindakan rangsangan kita sebagai manusia, saya katakan di sini. Misalnya kita ingin orang lain seperti kita, ya. Kita ingin orang lain seperti kita. Maka kalau teori kontrol oleh Brian Gassen di sini yang telah diteliti dan diriset oleh misalnya Dr. William. Secara teori kontrol, kita tidak bisa merubah orang lain. Nah, ini dia tadi yang selama ini kita lakukan, misalnya skala stimulus respon ini adalah kita ingin orang lain itu seperti kita. Kita sudah bisa, kita sudah datang tepat waktu, sedangkan orang lain misalnya tidak bisa, maka diri kita sebagai kita tidak bisa menjadikan orang lain itu seperti kita. Bagaimana biar orang lain itu seperti kita? Maka di sini ada jenjang-jenjangnya. Jenjangnya mana? Misalnya gitu. Misalnya kita sebagai guru, kita punya kepala sekolah. Maka di sini nanti posisi kontrol ini bukan saja kepada guru, tapi murid juga ada, guru juga ada, kepala sekolah juga ada. Maka kepala sekolah di sini yang akan bertindak untuk mengambil tindakan pendisiplinan positif pada suatu tempat tersebut. Nah, ini dia tadi. Jadi kita kembali kepada teori kontrol ya, B. Berarti ini sudah diteliti oleh Dr. William tadi ini. Maka ini memang kita tidak bisa merubah orang lain seperti diri kita. Inilah yang sudah diteliti. Yang selama ini misalnya kita beranggapan seperti ini. Saya pernah juga misalnya seperti ini gitu kan. Nah, kita menyadari teori kontrol itu seperti ini. Maka kuncinya adalah kembali ke motivasi intrinsik. Motivasi diri kita sendiri di dalam. Bagaimana cara menghargai diri kita aja. Jadi kalau udah timbul menghargai diri sendiri, itu akan timbul menghargai orang lain. Nah, itu Bu Dwi, gimana kira-kira jawabannya Bu Dwi? Alhamdulillah, terima kasih jawabannya menginspirasi ya. Depan mudah-mudahan nggak ketularan lagi. Oke, terima kasih Bu Dwi. Kasih hapusan dulu ini boleh ya, hapusan boleh. Oke. Mengenai studi kelas kemungkinan di kelas rendah ya Bu ya. Bagaimana itu bagaimana mengatasi siswa yang tidak mau menulis, kemudian menangis kalau disuruh menulis, bagaimana itu solusinya supaya tercipta belajar yang merdeka. Sudah Bu, cukup bisa ya? Ya. Nah, kembali tadi ketika ada studi kasus, kembali kita ke materi yang ke-6. Maka materi yang ke-6 ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada pertama sekali kita ambil validasi tindakan yang salah yang dilakukan siswa tadi Bu, tidak mau menulis ya kan? Nah, ini kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Kamu kenapa nggak mau menulis? Jadi kita mendekatinya kalau kelas rendah ini secara humanis atau dengan bahasa gaya tubuh kita, bahasa tubuh kita. Karena kalau kelas-kelas tinggi seperti di SMP itu bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Kalau misalnya murid yang misalnya kelas rendah ini dengan bahasa tubuh kita, bagaimana bahasa tubuh kita biar menimbulkan misalnya rasa senang si murid tadi gitu? Berarti kita di sini ngomong. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ada menuntun kembang tumbuhnya atau tumbuh kembangnya siswa tadi. Ibaratnya nih siswa ini tadi kayak butir-butir kayak benih padi.
Jadi kita tanamkan misalnya benih padi itu di dalam. Kalau memang dasarnya benih padi ini sudah bagus, tambah lagi kita cara kita mengayomi si siswa tadi ini, maka tumbuhan itu akan jadi bagus. Tapi kalau misalnya benih tadi kurang bagus dan kita sebagai guru baik dalam menuntun si anak ini tadi, mungkin bibit yang kurang bagus tadi bisa jadi bagus. Nah itulah gunanya guru ini tadi kan, berarti guru ini menuntun tumbuh dan kembangnya siswa tadi untuk keselamatannya agar nyaman, agar aman, agar merdeka tadi. Nah ini dia tadi langkah-langkahnya itu Bu Mega. Tanyai dulu kesalahan-kesalahan dia, kemudian buat menstabilkan identitasnya itu kita buat perubahan. Oh bukan kamu aja seperti ini. Dulu misalnya ibu pun di kelas 1 mengajar atau di kelas 2 ada juga tipe seperti kamu, tapi dia bisa berubah dengan cara dia pandailah misalnya Ibu Mega ini dengan bahasa Ibu Mega, kemudian dengan kata-kata atau mungkin perbuatan-perbuatan ibu di situ. Nah maka saya sampaikan sini, buatlah keyakinan kelas itu tadi supaya mereka nanti tahu misalnya tugas-tugas pokoknya dalam kelas ya kan. Nah itu Bu Mega. Begitu caranya kalau di kelas rendah. Jadi sebenarnya gimana Bu Mega? Terima kasih. Ya, ini kira-kira gimana atas penyampaian saya tadi tentang aksi nyata yang telah saya buat di sekolahan kita? Gimana Bu Yani? Alhamdulillah sesuai dan mudah saya pahami. Oke, Ibu Farida. Sesuai Bu. Alhamdulillah. Ibu Fitria, pas? Pas. Ibu Mega. Oke, makasih. Ibu Fitria ini. Alhamdulillah. Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya mendapatkan umpan balik dari murid-murid atas kinerja saya, termasuk dengan aksi nyata saya. Nah, caranya saya membagikan angket kepada murid-murid. Saya bagi menjadi 5 kelompok untuk membuat umpan balik terhadap saya. Nah, di 5 kelompok ini, maka murid-murid ini semuanya dapat memberikan umpan balik. Nah, nanti dari hasil kelompok mereka memberikan umpan balik ini, maka saya dapatkan 5 umpan balik dari murid-murid yang mewakili dari keseluruhan murid yang hadir saat itu. Nah, ini umpan balik ini juga saya berikan kepada pendampingan individu kedua saya pada pengajar praktik tentang kinerja saya. Nah, alhamdulillah umpan balik yang diberikan oleh murid-murid atas kinerja saya, alhamdulillah sangat baik. Nah, saya sangat berterima kasih sekali kepada murid-murid atas umpan balik yang diberikannya. Nah, ini menjadi langkah saya ke depan untuk terus dapat meningkatkan lagi pengembangan diri saya selaku pendidik di SDN 360 Perkebunan ini. Dan alhamdulillah dengan adanya umpan balik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, kemudian lagi dari murid-murid. Nah, ini merupakan pembelajaran buat saya. Nah, untuk kedepannya ini lebih meningkatkan lagi wawasan pengetahuan saya. Kemudian lagi saya akan terus mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan nanti hasilnya insya Allah akan saya implementasikan di lingkungan sekolah saya, terkhusus di SDN 360 Perkebunan Patuluban ini.
Dan harapan saya ke depannya, semoga langkah ke depannya berjalan dengan sukses. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.